Meskipun ini pertama kali diungkap melalui jurnal ya, jurnal Lancet ya, jurnal yang sangat kredibel ya, sangat kredibel dan tapi sekali lagi kita harus kritis dalam situasi saat ini di mana orang lebih aware ya, lebih waspada, bahkan sistem deteksi sedikit saja ada yang aneh langsung diungkap ya. Tapi kita harus mewaspadai dan menseleksi ya setiap informasi. Meskipun ini memang tentu harus meningkatkan kewaspadaan. Karena apa? Setia mendapat informasi awal ini, ya karena saya juga aktif di International Health Regulation Committee untuk memberi masukan ya. Nah, ini saya melihat data di India, ini sebetulnya bukan hal baru. Jadi cenderung bukan novel virus atau bukan virus baru ya cenderungnya karena di 2019 bahkan sebelumnya terjadi kasus serupa di India di Kerala ini yang lebih mirip penyakit yang disebut dengan hand foot mouth disease ya. Jadi penyakit mulut tangan kaki ini yang sering lazim kalau di Indonesia disebut dengan flu Singapura. Jadi ini menandakan bahwa kemungkinan ini memang sudah menjadi endemik. Apalagi ada indikasi ini sudah endemik sebelumnya di situ. Jadi sekali lagi kita belum memiliki data yang solid dan itulah salah satu informasi yang menguak dari peristiwa beragam ini, monkeypox dan segala macam, adanya ketimpangan dalam kemampuan mendeteksi di berbagai negara, khususnya negara berkembang, negara miskin, karena kurangnya kapasitas untuk lebih melihat lebih jauh ini virusnya apa. Karena beberapa kasus infeksi pada anak yang diduga menderita dalam tanda kutip flu tomat ini ya, ada flu tomatnya ini karena bentuknya tadi seperti tomat ya. Ini terdeteksi dia terinfeksi virus enterovirus namanya atau Coxsackie virus yang kita tahu menyebabkan hand foot mouth disease itu atau penyakit flu Singapura itu. Nah, ini yang tentu harus ditelusuri lebih lanjut. Namun sekali lagi masih terlalu awal kalau mengatakan ini satu wabah yang serius dalam artian bisa menjadi satu potensi besar, tapi ini menjadi alarm ya bahwa dunia ini makin rawan gitu. Oke, baik. Pak Diki, tadi Anda menyebutkan bahwa memang flu tomat ini sudah pernah terjadi, bahkan juga disebutnya pada waktu itu flu Singapura. Nah, kalau misalnya kita melihat begitu ya, karena memang sudah pernah terjadi, apakah memang virus ini hanya bergejala ataupun akan menular di anak di bawah 5 tahun saja? Tidak hanya orang dewasa juga tidak ada resiko untuk tertular atau seperti apa, Pak Diki? Ya, pertama memang seperti halnya kecenderungan di flu Singapura atau foot mouth disease ini memang cenderung di anak ya, kelompok anak. Karena apa? Anak ini ya kontak eratnya ya, berbagi bersama, bahkan barang bersama, main bersama. Ini yang membuat mereka sangat mudah terinfeksi dan berinfeksi di kelompok itu, terutama di sekolah-sekolah seperti playgroup dan sekolah SD ataupun kadang SMP. Tapi pada orang dewasa bukan berarti tidak ada tapi kasusnya jarang karena mereka memang cenderung tidak dalam kelompok yang lebih erat seperti anak-anak ini. Dan memang dalam kasus seperti hanya hand foot mouth disease ini masa infeksiusnya yang memang relatif singkat ini, kemudian juga aktivitas dari kelompok anak yang juga tinggi karena umumnya ini gejalanya ringan. Nah, sejauh ini juga tidak ada yang fatal ya di kasus ini. Ini sekali lagi menunjukkan lebih ke arah penyakit flu Singapura. Namun sekali lagi saya belum bisa mengatakan bahwa ini betul-betul bukan yang baru ataupun ini cenderung pasti ini adalah flu Singapura. Sekali lagi data awal saat ini lebih cenderung mengarah pada hand foot mouth disease itu.